Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iti Nurbayati, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan membahas seputar gejala virus corona. Yuk langsung aja disimak. Yuk kenali berbagai gejala virus corona. Siapa saja sih yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi COVID-19. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari daerah atau negara yang terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten untuk melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian yang tepat. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung hingga paru-paru atau kanker, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Apa saja gejala COVID-19? Gejala yang umum berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara atau wilayah yang terjangkit, atau pernah merawat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Antibiotik tidak efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19. Karena antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Manakah yang lebih rentan terinfeksi COVID-19? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi COVID-19. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut.
Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah yang terjangkit COVID-19 atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Berapa lama ya waktu yang diperlukan sejak tertular hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala tersebut disebut masa inkubasi. Saat ini, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 sampai 14 hari. Dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus ini.